Karena itu semua pencapaian, semua achievement Gus Dur adalah pencapaian Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia, walaupun tidak hadir di sini, Fadilatul Imam Al-Akbar Profesor Dr. Syekh Ahmad At-Tayyib, Grand Syekh Al-Azhar Asy-Syarif. Yang mulia Profesor Dr. Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Dawini, Wakil Grand Syekh Al-Azhar Syarif. Profesor Dr. Syekh Salama Daud, Rektor Universitas Al-Azhar. Yang mulia Dr. Sahar Nasr, Penasihat Grand Syekh Al-Azhar, Direktur Baitul Zakat Al-Masriyah, dan mantan Menteri Investasi dan Kerjasama Internasional. Yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Dr. Lutfi Rauf, dan juga yang mulia Duta Besar Tunisia Indonesia untuk Tunisia, Bapak Zuhairi Misrawi yang kebetulan hari ini hadir, alhamdulillah, beserta jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir, dan tentu saja yang saya sayangi, para Nahdliyin Nahdliyat, para Gus Durian dari PCINU Mesir, termasuk di dalamnya Muslimat, Fatayat, Ansor, tadi saya melihat ada Banser juga, ada PPMI dan segenap mahasiswa Indonesia di Mesir yang pagi hari ini hadir di dalam acara pembukaan Gus Dur Day 2024. Atas nama keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Al-Azhar Syarif karena telah berkenan menjadi Sohibul Bait untuk acara pada pagi hari ini, pada hari ini. Penghormatan kami juga kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir atas dukungan yang luar biasa penuh, dan juga tentu saja kepada teman-teman penyelenggara kegiatan Gus Dur Day Kairo 2024 ini yang telah menjalankan serangkaian acara sampai puncaknya pada hari ini. Sudah 14 tahun sejak Almarhumullah Abdurrahman Wahid, atau kita biasa lebih akrab menyebut beliau sebagai Gus Dur, wafat meninggalkan kita. Sejak tahun 2009 akhir itu setiap hari 3.000 orang setidaknya sampai 10.000 orang kalau sedang libur menziarahi makam beliau, atau sekitar 1,5 juta setiap tahun yang berziarah ke makam beliau. Ini menandakan betapa besar jejak yang ditinggalkan oleh beliau dalam kehidupan berbagai kelompok manusia. Bukan hanya Muslim, bukan hanya orang Indonesia. Bahkan 5 hari setelah beliau wafat, ada sekelompok pemimpin Muslim Mindanao, Filipina, datang berziarah dan menancapkan bendera kelompok Muslim Mindanao di sana, di makam beliau, sebagai penghormatan betapa perjuangan beliau untuk kaum Muslim di Mindanao sangat dihargai oleh saudara-saudara kita kaum Muslim di Mindanao. Kita mengenal Gus Dur dalam berbagai wajahnya. Kita mengenal Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita mengenal beliau sebagai pejuang demokrasi. Kita mengenal beliau sebagai tokoh persaudaraan lintas iman.
Kita mengenal beliau sebagai cendekiawan, kita mengenal beliau sebagai ulama, kita mengenal beliau sebagai Ketua Umum Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama selama bertahun-tahun. Apa yang dilaksanakan oleh beliau di masing-masing ruang tersebut, ternyata semuanya bersumber pada nilai-nilai luhur keislaman. Pada tahun 2011 kami mengundang sahabat-sahabat Gus Dur dari berbagai dimensi perjuangan Gus Dur untuk duduk bersama, mencari apa sebetulnya yang diperjuangkan Gus Dur di bidang kebudayaan melalui humornya dengan masyarakat muslim, dengan tokoh-tokoh agama yang berbeda di lingkungan hak asasi manusia, apa yang sama di antaranya. Dan kami menemukan sumbernya adalah ketauhidan. Keyakinan ini yang sering disampaikan Gus Dur, bahwa tugas kita sebagai hamba Allah adalah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam rahmatan lil muslimin. Itu yang selalu beliau bawa. Maka bagaimana menjadikan Islam sebagai berkah, sebagai rahmat untuk semesta, haruslah dirasakan oleh semua manusia. Ada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, penolakan terhadap setiap bentuk penindasan, ada nilai-nilai sebagai kesatria yang memperjuangkan kebenaran, ada nilai persaudaraan, dan di ujungnya kita bisa mendapatkan perdamaian. Tadi Pak Dubes menyebutkan, saya menyebut tentang keadilan adalah syarat dari perdamaian. Tetapi sebetulnya saya mengutip dari Gus Dur, Bapak. Gus Dur menyampaikan perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Tidak mungkin kita bicara kemanusiaan dan perdamaian tanpa bicara keadilan. Tidak mungkin kita mendapatkan perdamaian sejati tanpa keadilan. Dan semuanya bersumber dari keyakinan beliau, ketauhidan beliau. Dan saya meyakini apapun yang dilaksanakan, yang dijalankan, yang diperjuangkan oleh Gus Dur tidak bisa lepas dari pengaruh masa-masa beliau belajar dan berada di dalam ekosistem Al-Azhar. Gus Dur belajar menempatkan agama sebagai sumber nilai. Di Al-Azhar, beliau berangkat dengan pemikiran tentang Islam dan beliau merevisinya, menyempurnakannya di Al-Azhar. Gus Dur belajar membawa agama untuk hadir dalam kehidupan sesungguhnya di dunia nyata. Ketika pada tahun 1980-an, 1990-an, masyarakat dari 4 kabupaten di desa-desa sedang menghadapi agenda pembangunan yang mengusir mereka dari tanahnya, Gus Dur sebagai ulama mengajak Romo Mangunwijaya dari masyarakat Katolik dan Ibu Ida Bagus Gedong Oke dari masyarakat Hindu untuk turun mendampingi. Tokoh agama harus hadir dalam persoalan umatnya. Di sini Gus Dur belajar. Gus Dur belajar membawa agama ke dalam kepemimpinannya di Al-Azhar. Dan Gus Dur belajar membawa agama dalam transformasi sosial. Maka bagi saya melalui Gus Dur, Al-Azhar Syarif telah menyentuh kehidupan jutaan manusia di Indonesia. Karena itu semua pencapaian, semua achievement Gus Dur adalah pencapaian Al-Azhar.
pencapaian Al-Azhar sebagai pusat pencerahan umat Islam, pencapaian Al-Azhar sebagai pusat penguatan agama, sebagai sumber nilai, sebagai pusat penguatan agama, sebagai daya dorong kehidupan bermartabat dalam kemanusiaan. Dan pencapaian Al-Azhar sebagai kawah pembekalan para pemimpin. Dikala banyak perguruan tinggi berfokus pada kemampuan teknis mengelola kehidupan, menjadi manajer, menjadi insinyur, semoga Al-Azhar kukuh menjalankan peran untuk mencetak para pemimpin yang mampu mengubah dunianya, baik dunia kecil maupun dunia besar. Semoga Al-Azhar terus mencetak pemimpin-pemimpin seperti Gus Dur, pemimpin-pemimpin yang tidak mengejar kekuasaan, tetapi pemimpin yang menghadirkan Islam sebagai sumber nilainya, sehingga kepemimpinannya melahirkan perubahan sejati ke arah yang lebih baik. Inilah makna sejati upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Al-Azhar memperjuangkannya melalui mencetak para pemimpin dunia. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Azhar atas apa yang telah dibekalkan kepada Al-Mahfurlah Gus Dur yang telah disentuhkannya melalui Gus Dur kepada bangsa Indonesia, dan khusus untuk hari ini kami mengucapkan terima kasih